penemuan teknologi X ya, big data, apalagi metaverse dan lain sebagainya. Salah satu yang selalu menjadi topik pembahasan yang keren sekaligus menantang adalah bagaimana mencari topik penelitian, ya enggak? Nah, khususnya kali ini bagi kalian mahasiswa hubungan internasional, bagaimana mencari topik penelitian yang bisa digunakan untuk skripsi maupun tesis. Bisa juga kalau digunakan untuk disertasi kalau itu applicable ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tips saya ini juga bisa digunakan oleh teman-teman dari bidang lain atau jurusan lain. Nah, baik, selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Saat ini saya Tirta Musitama berada di Siem Reap, Kamboja. Bersama-sama dengan delegasi Indonesia, Menteri Investasi menghadiri pertemuan Kementerian Ekonomi ASEAN. Nah, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Yang akan saya bahas adalah terkait dengan topik mencari topik penelitian untuk skripsi, tesis, atau bahkan disertasi Anda. Nah, tips yang pertama yang selalu saya sampaikan adalah bagaimana kalian mengenali fenomena-fenomena di dunia nyata. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Apapun bidang studi Anda, mengenali fenomena di dunia nyata itu menjadi satu kata kunci. Saya akan mengambil contoh ya. Kali ini dalam pertemuan Menteri ASEAN ke-54 di Siem Reap di Kamboja. Nah, kalian para pemerhati hubungan internasional atau bahkan juga mungkin bidang lain, apakah itu ekonomi, bisnis, perdagangan, investasi, apakah Anda membuka mata dan telinga lebar-lebar tentang adanya pertemuan itu? Nah, ini menjadi hal sangat penting. Kenapa demikian? Kita bisa melihat apa yang dibahas ya, apa yang dibahas dalam setiap pertemuan-pertemuan multilateral di ASEAN tersebut. Apa sih yang dibahas dalam keketuaan Kamboja kali ini misalnya? Apakah ada output-output, luaran-luaran yang memang ditargetkan oleh suatu negara yang menjabat sebagai ketua yang akan dibahas atau diperjuangkan atau diimplementasikan. Nah, ini contoh ya. Jadi pertama tadi mengenali fenomena-fenomena di dunia nyata, dan salah satunya misalnya ada pertemuan-pertemuan multilateral di kawasan Asia Tenggara seperti ini. Dalam konteks ini ASEAN, Anda cek, Anda cari tahu misalnya apa saja agenda-agenda yang dibahas. Kalau mengetahui agenda-agenda yang dibahas, tentu juga kita bisa mengetahui sedikit banyak, mungkin mencari apakah kemudian kepentingan nasional mereka. Nah, ini menjadi hal yang juga bisa menjadi topik penelitian, pilihan-pilihannya. Tentu sangat luas ya. Tadi setelah tahu agenda-agendanya, mungkin bisa mau mencari soal kepentingan-kepentingan nasionalnya gitu ya. Lalu juga kalian bisa mencoba mencari siapa saja yang hadir, ya. Siapa saja yang membahas topik apa. Artinya misalnya agendanya kan macam-macam ya. Negara mana yang fokus ke topik tertentu ya, sesuai dengan agenda-agenda tersebut. Ataukah dalam suatu agenda tertentu ada negara-negara yang memang fokus membahas agenda itu. Nah, kita bisa menelisik lagi ya, bisa meneliti lagi gitu ya. Apa sebenarnya kepentingan nasional mereka? Itu salah satu contohnya. Baik, lalu apalagi Prof Tirta agar bisa mendapatkan ide-ide penelitian dari sebuah pertemuan multilateral di tingkat kawasan atau Asia Tenggara. Baik, saya lanjutkan. Misalnya Anda juga bisa mengetahui bagaimana tata cara ya, mekanisme dalam penyelenggaraan persidangan. Nah, bagi yang senang membahas tentang protokoler, tentang tata cara bersidang, siapa yang menjadi chairman, siapa kemudian yang mengatur lalu lintas persidangan, kemudian siapa yang diberikan kesempatan untuk bicara, dan siapa yang tidak misalnya ya. Walaupun kalau di ASEAN sepertinya semua boleh bicara dan
Karena kita punya budaya Asian Way, sepertinya juga semuanya baik-baik saja, boleh aja ngomong gitu ya, menyampaikan pandangan bebas ya, kan demokratis lah ya. Baik, nah itu adalah beberapa hal yang kemudian satu tips pertama, mengenali fenomena-fenomena dunia nyata. Nah, fenomena ini ya juga Anda bisa pertajam atau bisa gunakan, analogikan untuk bidang-bidang yang lain. Misalnya kalau di bidang engineering, apa sih yang terjadi sekarang yang terbaru di engineering, di computer science, mungkin juga di ilmu administrasi, ilmu bisnis. Fenomena apa yang terjadi? Terjadinya misalnya penemuan teknologi X ya, big data, apalagi metaverse dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi ya, proses katakanlah bisnis atau menciptakan inovasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, cara yang pertama tentu tidak cukup. Betul ya, tidak cukup dong ya. Yang sudah melihat video-video saya yang lain pasti paham. Nah, yang kedua ini harus dikaitkan dengan yang kedua. Namun sebelum saya sampaikan yang kedua, saya sampaikan saat ini saya di Siem Reap ya. Ini adalah di tempat conventionnya ya. Jadi ada jalan panjang yang besar, lebar-lebar, luas. Di tengahnya ada tempat air gitu ya, saluran air yang besar ya. Dan karena ini masih pagi, jadi dilihat masyarakatnya itu banyak sekali yang bekerja ya, mungkin ke kantor, ke pasar, ke tempat-tempat lain, mengantar sekolah, luar biasa. Sementara juga pada kegiatan ini sudah mulai banyak delegasi yang berdatangan. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua, setelah mengetahui fenomena yang terjadi di dunia nyata, yang kedua adalah kalian harus kembali ke teori, kembali ke konsep, kembali ke literatur. Apa saja literatur terkini, terbaru ya, terkait dengan topik-topik yang kita bahas tadi, yang kita pilih tadi. Misalnya dalam diplomasi multilateral seperti tadi, membahas tentang agenda. Agenda apa? Misalnya sekarang di negara-negara ASEAN banyak membahas tentang energi baru terbarukan ya, kemudian pengurangan emisi karbon, kemudian hilirisasi seperti Indonesia berusaha untuk meningkatkan, membangun fundamental yang kuat untuk industri baterai listrik dan mobil listrik. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, coba setelah tahu topiknya, setelah memilih fenomena-fenomena itu, kembali dalam literatur apa saja bahasan-bahasan terkini tentang energi baru terbarukan, green economy, green energy, industri inklusif, industri mobil listrik, baterai listrik dan lain sebagainya. Dari situ kemudian Anda atau kalian bisa melihat gapnya. Kira-kira fenomena tadi apakah bisa dijelaskan dengan fenomena terkini atau state of the art di literatur. Nah, yang paling mudah tentu membandingkan saja antara hal-hal yang ideal, hal-hal yang normatif, ya, kemudian implementasinya seperti apa. Ya, bisa dari banyak hal yang bisa disampaikan juga. Atau juga ingin menyampaikan misalnya dengan data-data yang di lapangan, ya, dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, apakah Anda menyusun semata argumentasi, ya, hipotesis misalnya yang dirujuk dari teori-teori tadi bisa terlaksana atau tidak. Ini hanya hal contoh yang sederhana ya. Tentu nanti ada banyak cara lagi yang bisa Anda lakukan terkait dengan bagaimana mendapatkan topik penelitian dan mengerjakannya dari kita melihat apa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan pada saat ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Mungkin agak bising sedikit ya kali ini ya, karena memang lalu lintas yang sangat ramai di depan Soka Resort di Siem Reap, Kamboja. Sukses buat kita semua, sukses buat kamu. Kita berharap juga ASEAN makin berjaya, makin membuat kita lebih makmur ya, tidak hanya untuk negara-negara anggota ASEAN tertentu, tapi juga untuk seluruh negara anggota ASEAN. Bagaimana komentar Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya yang lain. Terima kasih.